Good morning everyone. Morning blessing kali ini sama-sama kita melihat Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalanya, maka Daud tahu benar apa dan bagaimana fungsi dari seorang gembala. Karena sebelum Daud menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Paling tidak, saudara, kita melihat ada 3 tugas atau 3 fungsi seorang gembala. Pertama, gembala adalah pemilik dari domba-domba. Ketika Tuhan menjadi pemilik atas hidup kita, itu berarti sesungguhnya dia berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 12, firman Allah berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Untuk itu dia mati di atas bukit Golgota, memberikan nyawanya sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk bisa dapat menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman maut akibat dosa. Ayat 12 dalam Yohanes 10 juga katakan bahwa sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan orang upahan Alkitab catat bahwa mereka akan lari ketika ada serigala datang, karena domba-domba tersebut bukan miliknya. Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Apa yang sementara saudara jalani hari-hari ini, pastikanlah bahwa yang saudara jalani selama saudara hidup, itu semua untuk Tuhan. Dan akhirnya nanti ketika kita menyelesaikan seluruh hidup kita di dunia ini, kematian kita pun menjadi milik Tuhan. Yang kedua, selain sebagai pemilik, gembala juga menunjuk pada pelindung. Daud dalam Mazmur 18 ayat 3 berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Wow, lengkap sekali. Ketika Tuhan ingin melindungi kita, dia akan hadir seperti kubu pertahanan. Dia hadir sebagai seorang yang akan menyelamatkan. Dia hadir sebagai gunung batu, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng. Itulah cara-cara Tuhan melindungi, memberikan perlindungan buat saudara dan saya. "Penjagaku tidak terlelap," kata Daud. Baik siang maupun malam, dia selalu ada buat saudara. Baik suka maupun duka, dia selalu hadir buat saudara. Karena dia Tuhan Allah yang memberikan perlindungan yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan adalah pemelihara. Dia adalah pribadi yang memberikan kecukupan buat saudara dan saya. Perhatikan Yohanes 10 ayat 10 katakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang," Tuhan datang sebagai gembala yang baik, "supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Haleluya. Tuhan akan mencukupi seluruh kebutuhan saudara. Apa kebutuhan saudara hari-hari ini? Dia akan memenuhi kebutuhanmu. Ingat, kita tidak hidup di atas keinginan-keinginan, tapi kita harus hidup berdasarkan kebutuhan. Tuhan pasti mencukupi seluruh kebutuhan saudara, bahkan berkelimpahan. Daud berkata, "Sejak aku kecil sampai aku tua, sampai putih rambutku, belum pernah aku melihat orang benar meminta-minta." Tuhan pasti memelihara saudara. Tuhan pasti akan mencukupi seluruh kebutuhan saudara, karena Tuhan
adalah gembala yang baik. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat baru yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.